Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmatnya, masih memberikan nikmatnya, sehingga kita masih dapat bertatap muka walaupun lewat sosial media. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi pedoman bagi kita semua, Nabi sebagai suri toladan yang baik, sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Pemirsa Syiraman Rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa, alhamdulillah, kita sudah di hari yang ke-10 bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang Allah tidak segan-segan turunkan ampunannya. Pemirsa Syiraman Rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul bersama sahabatnya, pada saat dia berkumpul, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar Allah menyukai saya? Berakna puji ka Allah Ta'ala. Ya Rasulullah, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar sesama manusia dia suka kepada aku? Biar anak puji ka rupa tahu. Ya Rasulullah, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar banyak hartaku mega warang paraku? Ya Rasulullah, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar saya sehat selalu? Tima disik ka, tima nyaman papinadikko. Ya Rasulullah, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar panjang umurku, malampe umurku? Ya Rasulullah, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar nanti ketika dibangkitkan di akhirat kelak, saya dibangkitkan bersama kita, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Barusannya ada sahabat bertanya seperti ini. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menjawab, lantas sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, biarpun Allah menyukai saya, namoni napuji ka Allah Ta'ala, akan tetapi ketika orang tidak menyukai saya, dia napuji kepadaku, rupa tahu, rugi juga. Begitu pula ya Rasulullah, biar teman-teman tetangga saya menyukai saya, akan tetapi ketika tidak ada hartaku, rugi juga. Ya Rasulullah, biar banyak hartaku akan tetapi tidak sehat kak, rugi juga hartaku. Ya Rasulullah, biar sehat kak akan tetapi ketika tidak panjang umurku, begitu juga. Dan ya Rasulullah, biarlah kalimat itu tidak ada, asalkan nanti ketika kita dibangkitkan pada saat nanti di akhirat kelak kita bersama ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hai sahabatku, 6 pertanyaan tak, 6 juga jawabannya. Yang pertama tadi, ya Rasulullah, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar biar Allah menyukai saya? Apa kata Rasulullah? Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya.
Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Narik pemilu kina puji fuangnya. Ketika kita ingin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Kita saja hidup di dunia ini, ketika baik sifat tak kepada presiden, baik sifat tak kepada gubernur, baik sifat tak kepada bupati atau kepala desa, baik cara tak bertutur kata, ontain ki kalau na panggil ki, pasti nak kasih naik jabatan tak. Tapi coba bayangkan, ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin melaksanakan perintahnya, apakah kita pakai baju tak yang paling baik? Kah bahkan kadang orang tidak nak pakai bajunya karena katanya orang tak itu laki-laki dari pusat sampai lutut. Jadi itu kadang kita lihat ada orang sholat cuma sarung yang dia pakai sampai di sini, sampai di sini. Bagaimana caranya? Apakah dia sopan menghadap dia Allah? Tidak sopan. Itulah tadi yang saya jelaskan. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam Al-Quran, sebagai kita Islam, ada rukun Islam, ada perintahnya. Yang pertama mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dek gaga puas selain Allah Ta'ala. Dan saya percaya bahwa Muhammad adalah utusannya. Ada juga perintahnya mendirikan sholat, wa aqimis sholat wa atus zakah. Laksanakanlah sholat, keluarkanlah zakat. Dan ini sering berbarengan. Karena kenapa? Tidak sempurna sholat tak ketika tidak dikeluarkan zakat. Begitu, itu semua perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa larangannya? Janganlah perbuat hal-hal yang dapat mengibatkan larangannya. Sudah banyak di dalam Al-Quran. Jaga mulut tak, jaga mata tak. Karena ketika kita sudah menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan suka kepada kita. Ini satu cerita yang ingin saya sampaikan. Karena kenapa nanti di akhirat kelak yang akan menolongkan kita itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ingin bangga bahwa saya ini orang kaya, saya tinggi tahtaku, saya tinggi jabatanku, jadi tidak mau laksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu reseknya, ketika engkau ingin disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitulah tadi, taatlah engkau kepada Allah dan jauhi larangannya. Laksanakan pandomannya dan laksanakan. Dan kita yakin bahwa petunjuk dan pedoman sudah diturunkan dalam Al-Quran. Apalagi yang tidak ada di dalam Al-Quran. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar napuji kepada rupa tahu, agar kita nasuka kita tangga tak nasuka ki sesama manusia. Insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu berikutnya. Mudah-mudahan ada kesempatan kita bertemu lagi besok. Insya Allah kita akan lanjutkan yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam, dan keterakhirnya sekali. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuannya. Sedikit sebelum saya tutup channel ini, saya ingin sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita ini kecuali untuk menyembah kepadanya dan melaksanakan perintahnya. Ibaratnya kita di dunia ini adalah orang cuma berjalan. Berjalan jadi ada saatnya nanti kita akan kembali juga ke sana, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kadang-kadang ada orang hilang HP-nya, innalillahi wa inna raji'un. Itu dari Allah dan kembalinya juga dari Allah. Hilang motornya atau apakah, innalillahi wa inna raji'un. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.